Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, mari ikutlah aku. Teks Injil yang kita renungkan hari ini berkisah tentang Yesus yang tampil pertama kalinya di tengah umum dan kemudian memanggil murid-muridnya. Pewartaan perdana Yesus singkat, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Pewartaan itu tentu ingin menyatakan bahwa Allah sekarang sudah hadir di tengah-tengah umat dan mengharapkan penerimaan dari manusia. Tahap-tahap dan nubuat-nubuat kerajaan Allah sudah genap. Sekarang, kerajaan Allah itu hadir dalam diri Yesus Kristus. Yesus memberikan pengajaran dan melakukan mujizat-mujizat supaya orang melihat kerajaan Allah itu. Dalam pewartaan itu, Yesus menyertakan manusia. Dia memanggil murid-muridnya agar menyertai di dalam pewartaan itu. Yesus bersabda kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Para murid dipanggil bekerja menjala manusia. Tugas ini tentu lebih berat daripada tugas sebelumnya. Mereka harus berhadapan dengan manusia dengan segala kompleksitasnya dan mengajak mereka agar mengenal Yesus. Inilah tujuan awal Yesus memanggil murid-muridnya. Mereka harus menjala banyak orang agar masuk ke dalam kehidupan baru di dalam namanya. Akan tetapi, sebelum mencapai tujuan mulia itu, mereka diminta untuk mengikuti Dia, hidup bersama dengan Dia, melihat dari dekat apa yang dikatakan dan dilakukannya, serta mendengar dan belajar langsung dari Yesus sendiri. Saudara terkasih, pengikut Kristus di zaman modern ini variatif. Ada yang berpendidikan tinggi, ada yang menengah, dan ada yang buta huruf. Kita semua saling mengandaikan, bukan saling meremehkan. Kita semua mempunyai tanggung jawab misioner yang sama, yakni pergi mewartakan Injil suci dalam setiap kesempatan yang kita alami dan jalani. Karena itu, sebagai pengikut Kristus, kita perlu mengakui perbedaan di antara kita sebagai kekuatan untuk melayani Dia, sesuai dengan talenta dan potensi yang dianugerahkan kepada kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan.
Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.